tamu. Bagaimana dalam sebuah pihak pantun yang menjadi sudah familiar Ranu. Ayo Kap, Bimena Plus. Iya, untuk babak atau season pertama kita akan mempersilahkan Ijun lagi-lagi untuk meliput dalam pertandingan antara tim Krumeh dan tim dari Putra Abia. Di mana tim di babak yang pertama di season pertama antara tim dari Krumeh dan tim dari Putra Abia. Silakan Ijun. Baik, terima kasih Bung Nasir atas kesempatan kembali untuk memberikan waktu kepada saya untuk kembali mengomentari jalannya pertandingan di sore ini di babak semifinal pertama. Dua tim tentu dari dua kabupaten berbeda, dan pada sore hari ini kembali saya menyapa hadirin para penonton yang sudah berhadir tentunya di lapangan Kampung Metulang, Kecamatan Pantonri, Kabupaten Aceh Barat. Namun yang layak dan perlu Anda ketahui kepada para penonton bahwa sebagaimana yang sudah saya katakan di pertandingan sebelumnya, bahwa rukuk dedap penumpang bibi menyogupi dedap penumpang mata menyohana rukuk ngon kupi nyan hanarti dan nonton bola. Karena menyodadong hakikat gedanyo agam rezeki hana mecih napeng mengguni-guni na tabohlah kupi setprak kakaya. Boleh Anda kunjungi kantin-kantin di mana saja, baik di sisi kiri kami maupun di sebelah kanan. Ampun na di idicut menyopocut na di Semalanga. Perlebrih memang jak utang si menyoperle gedempi langsung bak kantin sebelah kiri nomor 2. Ya, kembali kali ini kita lihat sebuah tendangan tadi yang coba dilepaskan ke depan, namun sangat disayangkan bola melebar keluar meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan satu lemparan ke dalam. Umpan yang coba diperagakan kepada seorang Isboy tadi, Khalid mencoba memotong jalur serangan, namun kini dapat dikuasai Chandra Rahman. Umpan terobosan ke depan, namun sangat disayangkan di awal-awal babak yang pertama Ricky Alam terjebak. Kembali penguasaan, lagi-lagi aksi dari seorang Rionel mencoba menggapai bola. Umpan ke depan yang dituju oleh seorang Simon di sana, namun dua pemain mencoba menghadang lajunya Simon tadi. Kembali kali ini coba ditarik ke belakang Rudy. Ya, luar biasa terlihat pada sore hari ini kan komen di mana perjuangan dari kedua tim dan permainan yang begitu apik dan menarik kita disajikan dalam mereka. Lihat perjuangan keras, pressing keras yang coba terus dilakukan. Nampaknya betul-betul terlihat kali ini dari nilai juang dari kedua tim sangat-sangat berambisi untuk bisa memperoleh tiket ke babak grand final. Iya, kita lihat kali ini kembali sebuah lemparan ke dalam yang coba diberikan ke depan. Kembali kali ini kita lihat di bola tepat mengarah lagi seorang Maraita, arahkan umpan ke depan. Kembali dapat dipotong sempurna kali. Arahkan umpan ke depan, namun Zaldi datang menghampiri, akan kembali sebuah serangan, kembali menyelamatkan mereka dari sebuah keretakan akibat prahara serangan tanpa henti yang coba dibangun oleh anak asuh dari Mas Boy dan juga Robi serta John Leman di sana. Kali ini pergerakan dari seorang Fikri mencoba kotak-katik serangan kerja sama 1-2 cantik sekali dari sisi bakaran mencoba kali ini kita lihat, namun sangat disayangkan lagi hilang penguasaan. Iya, sedikit sangat disayangkan dari sebuah umpan tarik yang coba dilakukan nampak kurang manja dan kurang rapi hingga sulit dikontrol dengan sempurna dan melahirkan sebuah lemparan ke dalam tim anak-anak Krumeh. Namun kali ini nampaknya sebuah pelanggaran nampaknya terlihat kan komen. Ya, sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh kembali coba dieksekusi oleh seorang Konaifi, gelandang bertubuh jangkar kelahiran Mendangara 1994, silam mencoba untuk memberikan umpan-umpan manja. Kita saksikan bersama-sama, lakukan sudah sebuah tendangan dan hampir saja, sangat disayangkan, masih tipis. Luar biasa terlihat tadi sebuah tendangan keras yang coba dilakukan, bola rebound memantul ke tanah, hampir saja membuahkan sebuah gol. Cukup cantik tadi sebuah tendangan yang coba dilakukan oleh sosok dari Kunaipi, namun lagi-lagi nampak bola hanya melambung di sudut gawang yang dikawal oleh sosok dari Fadli. Ya, kembali kali ini kita lihat mencoba kembali tadi membangun sebuah serangan, namun lagi-lagi dapat dipatahkan oleh gelandang jangkar mereka Lutfi Fauzi, pemain kelahiran Aceh Besar ini.
Kembali kita lihat satu lemparan ke dalam dimiliki oleh tim dari Putra Abdia FC. Coba lakukan sudah, namun kembali dapat dihalau saja Rionel di sana. Mencoba kita lihat landang mengangkut air dari tim Krumme FC ini. Mencoba kembali kerjasama Lutfi Fauzi, arahkan umpan ke depan. Simon yang coba dituju sang kapten, berikan umpan kepada seorang Meido Sri Pelu. Lagi-lagi Tobot coba ditarik kepada seorang Rudi, kerjasama 1-2, namun kembali salah pengertian, salah umpan tadi. Isboy Samelu kali ini mencoba berlari di sana, masih pergerakan dari seorang Boy. Mencoba kotak-katik serangan di sana, datang seorang Kunaipi mencoba untuk menguasai bola, tarik kembali kepada seorang Khalid Soto. Kali ini kerjasama 1-2 kembali diperagakan, masih dari seorang Khalid, kerjasama segitiga cinta, namun kembali dipotong, dipatahkan saja tadi oleh seorang Lutfi. Ya, Ricky Alam kali ini mencoba berikan umpan tarik kepada seorang Rionel, namun lagi-lagi dapat dipatahkan saja, dimentahkan di lini tengah. Kandas kembali di tengah jalan, kembali terobosan ke sisi sebelah kiri, mencoba berlari seorang Daniel dari Muara Laser. Mencoba kali ini kita lihat kotak-katik serangan masih terjadi, namun dikawal ketat sekali tadi. Kembali pergerakan dari seorang Kabul, mencoba arahkan kembali umpan lambung tinggi ke sisi sebelah kanan. Lagi-lagi Meido Sri Pelu menjadi dewa penyelamat untuk tim dari Krumme FC kali ini. Mencoba kita lihat kali ini berikan umpan kembali kepada seorang Isboy di sana, masih berikan dari seorang Boy. Kembali mencoba berikan umpan, namun lagi-lagi patah dan kandas. Kembali salah umpan Boy. Kembali untuk menghampiri, untuk menguasai bola, tarik kembali kepada seorang Khalid. Kita lihat kali ini kembali tekanan demi tekanan yang coba dimainkan. Baik sekali kali ini terlihat para pemain dari kubu tim Putra Abdi yang mencoba sedikit menguasai bola, memperagakan umpan-umpan passing-passing pas di area pertahanan dari kubu tim anak-anak Krumme. Namun kesigapan dari pertahanan Krumme kali ini sulit nampak terlihat bagi para pemain dari kubu tim Putra Abdi untuk bisa menerobos menghasilkan sebuah gol. Ya, kembali kali ini Konaifi mencoba untuk menguasai bola, namun kembali bola dapat dikuasai oleh seorang Ricky Alam. Umpan kepada Simon. Simon kali ini mencoba kita lihat mendayung-dayung ke depan, arahkan umpan lambung tinggi menjulang di atas udara, dihalau riskan dengan sebuah umpan. Kembali kali ini kita lihat duel di udara. Umpan kembali kepada seorang Chandra Rahman, tarik ke belakang. Hendra di sana mencoba menggapai bola. Kita lihat tidak mau ambil pusing, buang saja bola untuk menyelamatkan mereka dari sebuah keretakan, dari sebuah kehancuran akibat prahara yang coba dilakukan oleh tim dari Putra Abdia tentunya. Ya, kembali kali ini mencoba tadi berikan sebuah umpan, namun lagi-lagi kita lihat dapat kembali diantisipasi dengan sangat baik oleh barisan pertahanan dari tim Putra Abdia. Kini kembali pergerakan Soto, masih dari seorang Soto, gelandang yang sangat tenang namun begitu menghanyutkan umpan cuek yang coba dimainkan tadi. Lagi-lagi umpan terobosan ke depan, Isboy Samelu yang coba dituju, dikawal ketat Meido Sri Pelu, masih dari seorang Pelu. Kali ini kita lihat Pelu arahkan umpan ke depan, namun kembali bola dapat dikuasai saja tadi Kabul. Kembali umpan segitiga cinta yang coba diperagakan Kunaifi kali ini ke landang jangkar, mencoba berikan umpan ke belakang Kocek. Khalid kali ini kembali umpan yang coba dituju, kerja sama 1-2 kembali yang coba diperagakan, umpan ke depan, hilang kembali penguasaan. Sangat disayangkan memang. Dan juga selamat datang kepada Zulkifli Andi Gopi dan juga Hendra Saputra. Pada Zulkifli juga masuk bagian dari sponsor dalam kegiatan ini, tentunya di Open Turnamen pemerintah Aceh, dalam rangka memperebutkan hadiah total 100 juta rupiah dan plus trofi Permisi SP. Dan turut hadir nampaknya kakanda andalan kita, yaitu Ketua Fraksi Partai Aceh, juga anggota DPR Dapil 10, yang kembali meringankan waktu pada sore hari ini untuk bersama masyarakat Aceh Barat dan juga bersama dengan segenap para panitia yang telah lelah untuk menyukseskan acara ini. Dan menariknya di sini beliau, seperti kita informasikan dan telah diketahui banyak orang, bukan hanya aktif di bidang olahraga, di bidang agama pun sangat peduli, dan di bidang sosial selalu memerhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik yang memang mengidap penyakit yang harus dirawat di rumah sakit ataupun para masyarakat yang membutuhkan perawatan jalan seperti kursi roda dan lain-lainnya. Beliau selalu ada di sini, sebuah hal yang cukup membahagiakan bagi masyarakat Aceh Barat pada khususnya dan juga wilayah Dapil 10 pada umumnya.
Oke, baik, kita kembali ke lapangan. Kita lihat kali ini Simon kembali mencoba antarkan sebuah kiriman umpan ke depan. Cantik sekali pergerakan dari seorang Chandra Rahmat, pemain boyongan dari Tepin Gajah, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Namun kembali salah pengertian tadi, kembali dapat dipotong. Ya, kali ini Daniel mencoba kuasai bola, namun kembali dapat dipotong. Medus Ribelo, Rudi umpan pada seorang Rionel, gelandang mengangkut air kelahiran sama dua ini. Kembali kali ini Simon mencoba berikan umpan kembali kepada seorang Medus Ribelo. Lagi-lagi tarik kepada seorang Rionel, masih pergerakan dari seorang Rio mencoba melepaskan sebuah tendangan, namun kembali dapat diantisipasi dengan sangat baik. Barisan pertahanan yang begitu luar biasa. Kini sebuah serangan balik ke Jody Bangun begitu cepat. Kita lihat pergerakan dari seorang Daniel Azizi sebelah kanan mencoba ketik serangan, tarik kembali belakang, Kunaifi arahkan ke depan, Fikri, namun lagi-lagi hilang penguasaan, kandas kembali. Iya, sangat disayangkan tadi di mana sebuah counter attack atau serangan balik yang coba dibangun para pemain dari kubu tim anak-anak Putra Abdia, lagi-lagi dapat diamankan dengan sigap oleh barisan pertahanan dari kubu tim anak-anak rumah yang dihuni oleh para center back dan wing back yang begitu kokoh bagai tembok dari negeri Cina. Iya, kembali kali ini Kabul ya, maksud kami mencoba meniup melakukan gerakan 38, namun terakhir dilanggar tepat di depan mata pengadil lapangan dan satu pelanggaran terjadi. Kini satu kesempatan dimiliki melalui sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh, boleh dikatakan dari area pertahanan sendiri, dari area tengah mereka. Kunaifi tentunya gelandang bertubuh jangkar ini mencoba mengambil ancang-ancang umpan manja kepada rekan-rekannya yang sudah menunggu, sudah lakukan umpan menjulang tinggi ke sisi sebelah kiri. Di sana sudah ada seorang Rizkan mencoba menyambut bola, mencoba untuk membangun sebuah skema serangan kembali, namun dikawal dengan ketat barisan pertahanan yang begitu rapi dari tim Krum FC tentunya. Iya, benar-benar sangat menarik terlihat perjuangan dari para pemain Putra Abdia kali ini berkali-kali bertubi-tubi mencoba memberani bekerja ekstra keras untuk mengamankan posisi. Kali ini sebuah lompas gagal nampaknya. Silakan kembali kan komen. Ya, kembali kali ini bola mengalir di tengah, dapat curi oleh seorang Kabulia. Kabulia umpan terobosan cantik sekali, lagi Saldi menjadi tim yang penyelamat di terakhir lapisan terakhir dari tim Krum FC. Lutfi Fauzi, Rangga Perlana yang berikan umpan. Simon yang coba dituju, mencoba Simon, sangat disayangkan. Kembali terpukul. Counter attack atau serangan balik cukup baik terlihat Kang Komen dilakukan para pemain dari kubu tim anak-anak rumah berawal dari sebuah umpan terupas yang coba diberikan oleh sosok Lutfi, namun lagi-lagi tadi man to man marking yang coba dilakukan center back dari Putra Abdia cukup cantik dan melahirkan sebuah corner kick. Silakan kembali Kang Komen. Ya, kembali satu kesempatan tentunya Medus Ribelo, pemain nomor 6 bermain bersama Karo Araka, sempat lambung tinggi. Ya, kita lihat dapat diambil luar biasa, siap tentunya menerima sebuah serangan tadi. Iya, cukup baik terlihat saking serunya permainan pada sore hari ini, dan juga terlihat Kakak Nathan Mizzi sedikit mememek kaki karena beliau juga mantan dari gelandang serang yang mampu mengatur ritme permainan hingga bahkan terlihat saat menjadi anggota di DPR mampu mengatur segala ini untuk kebahagiaan masyarakat. Kita lihat bahwa dilakukan sudah umpan lambung tinggi. Kabul di sana mencoba melakukan sundulan tadi, kerja sama Fikri di sana. Lagi-lagi dapat dihalau dengan sangat bersih oleh seorang Hendra. Rionel kali ini gelandang pengangkut air ini berikan umpan terobosan kembali. Ricky Alam mencoba berlari di sana. Sisi kiri umpan ke depan, namun terpotong kembali di kaki seorang Kocek. Palang pintu paling tangguh dari tim Putra Abdia ini. Wali Soto lagi-lagi hilang penguasaan, namun datang seorang Khalid menghampiri, menyongsong kembali sekulit bundar. Ispoy Samilu di sana mencoba, kita lihat masih duel-duel udara dengan seorang Mara Isa, namun kembali bola berakhir keluar meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan kenangan saja. Iya, kembali sedikit kita flashback tadi dari sebuah serangan dan peluang cukup cantik didapatkan para pemain dari Krume. Umpan tarik yang begitu manja dari seorang Ricky Alam, namun lagi-lagi Kocek berada dalam man to man marking ataupun timing yang cukup sempurna tadi. Kali ini sebuah lompat, silakan ke komen. Ya, kembali sebuah serangan yang coba dilakukan, namun lagi-lagi kesigapan dari seorang Puadi dalam membaca arah gerakan bola sehingga dia keluar dari sarangnya untuk mengamankan dengan sangat manja. Lagi-lagi bola berada dalam pelukan mesra, pelukan hangat tentunya diberikan di sore ini. Namun yang perlu Anda ketahui untuk seluruh warga dari Kabupaten Aceh Barat, cuaca boleh panas, kami di sini boleh berapi-api, namun hati dan pikiran tetap harus dingin, sedingin teh dingin yang ada di kantin warga Kampung Mutulang. Ya, kita kembali kali ini, umpan kembali Kabul mencoba menusuk namun gagal, hilang kembali penguasaan. Ya, sebuah sundulan Kunaifi yang kembali coba dituju, pendek saja kepada Kabulia, masih dari seorang pria asal Purwodadi ini, namun lagi-lagi kita lihat dapat dipatahkan dengan sangat bersih oleh seorang Zaldi. Pelanggaran.
Ya cukup sangat disayangkan tadi di mana semua peluang umpan passing-passing yang coba diberikan kabul, namun lebih terarah pada pemain lawan. Dengan mudah coba diamankan sosok Rizaldi, salah satu center back dari wilayah Barat Selatan ini yang cukup senior, pernah mendapatkan kepercayaan di Liga 3 bersama tim dari Persela Aceh Selatan. Ya kini kembali Rudi, pemain yang pernah bermain di Lombok tentunya mencoba berikan umpan kepada seorang Zaldi, mencoba arahkan umpan ke depan, namun kembali dihalang oleh salah satu gelandang jangkar senior yaitu Kunaifi. Di sana masih pergerakan seorang Kunaifi, melirik rekannya pendek saja kepada seorang Khalid. Lagi-lagi Khalid berikan umpan pada Daniel 1-2, segitiga cinta kembali beragakan namun hilang di tengah samudra. Umpan terobosan kembali coba dimainkan. Ricky Alam mencoba berlari di sana, dikawal ketar Reza, masih dari seorang Ricky mencoba kotak-katik serangan, umpan tarik ke tengah. Simon yang coba dituju, kita oleh Simon, coba shooting namun lagi-lagi dapat diantisipasi dengan sangat baik, sempurna sekali. Cukup baik lagi-lagi tadi sebuah umpan tarik dari seorang Ricky Alam, namun lagi-lagi sosok Simon mencoba melakukan sebuah shooting yang sedikit terburu-buru karena masih ada opsi lagi sini. Kadang-kadang ambisi dan naluri gol dari para striker menjawab bagaimana mereka ingin mencatatkan namanya di papan skor. Silakan kembalikan komen. Ya, kembali kita lihat tadi sebuah layangan di udara yang coba dilakukan, namun kembali pelanggaran yang dilakukan oleh palang pintu dari tim Putra Abia. Rizkan nampaknya tadi di sana mencoba melakukan dorongan manja, dan wasit pun meniup peluit menanda sebuah pelanggaran pada sore hari ini. Nah, juga informasi kami sampaikan kepada pemilik mobil Avanza dengan plat polisi BL 1768NH dengan warna putih, mohon dipindahkan karena ambulan tidak bisa masuk. Satu lagi mobil double kabin merek Triton dengan plat polisi BL 1929EB, mohon Tomingse tolong dipindahkan karena ambulan tidak bisa masuk. Dan juga baru saja kami dapat informasi dari Dejol, juga bagian dari panitia, bahwa laporan sementara dari petugas parkir jumlah penonton yang berhadir berkisar 8.888 kasat mata, di mana jumlah ini Ijun juga dihitung dari jumlah nalung yang ada di lapangan. Ya, kembali kita lihat kali ini lemparan ke dalam dimiliki oleh tim dari Putra Abia. Mencoba lakukan Fikri tadi, kabul ya kembali yang coba dituju pria asal Purwodadi, namun saat ini sudah berlabuh artinya menjadi warga Kabupaten Aceh Barat. Kini kembali sebuah serangan balik, Rigala mencoba lari begitu cepat, Japon, peluang emas depan mata 24 karat, gagal, sangat disayangkan, patah dan kandas. Sangat disayangkan, 1000 kali sayang diberikan komen. Kali ini sebuah counter attack lagi-lagi melalui umpan terupas, umpan manis manja dari seorang Simon. Lagi-lagi tak mampu dimaksimalkan dengan sempurna oleh sosok Ricky Alam yang memiliki pilihan tadi melakukan tendangan dengan kaki kiri atau kaki AA-nya, namun lagi-lagi sontekan kaki kanan dari seorang Ricky yang kurang akurat dan hanya melahirkan sebuah tendangan gawang saja. Ya, kini kembali sebuah serangan yang coba dibangun oleh seorang Daniel, begitu cepat lewat sisi sebelah kanan mencoba menekan, masih ada seorang Daniel menusuk mencoba melepaskan sebuah tendangan, namun lagi-lagi Zaldi menjadi dewa penyelamat, menjadi temeng pertahanan yang paling berbahaya di lini tim Krume Asia, tentunya pemain boyongan tepat dari desa Tangan-Tangan Cur, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Dan kini Industri Belo merangkap perlahan naik, berikan satu kontribusi lemparan ke dalam kepada seorang Simon di sana. Simon arahkan umpan ke depan, Chandra Rahmat yang coba dituju, namun kita lihat tadi antisipasi kurang sempurna. Ya, terkadang bola-bola lompat di sini diperlukan kerja keras juga para penunggu bola. Seandainya tadi kontrol bola yang kurang akurat dilakukan oleh center back ataupun wing back dari Putra Abia mampu didekati oleh sosok Chandra, mungkin ada kemungkinan terjadi hal-hal lain di sini yang menjadikan sebuah peluang bagi tim Krume. Tampaknya lagi-lagi lempar ke dalam. Silakan kembalikan komen Ijun Ijagung. Kembali kali ini umpan yang coba disodorkan melalui lemparan ke dalam dapat dimentahkan kembali, kini kembali terobosan ke depan, namun lagi-lagi Zaldi dengan sangat siap, dengan sangat rapi memotong jalur serangan. Rudi datang menghampiri, lakukan sundulan. Rionel berikan umpan ke belakang, sangat disayangkan. Ulang. Kami mohon kepada pemilik mobil dengan plat polisi yang kami sebutkan tadi, mohon dipindahkan
Itu kepada mobil double cabin warna hitam merek Triton dengan plat polisi BL 1923 EB, dan juga satu lagi mobil Avanza dengan merek mesin Toyota dengan plat polisi BL 1768 NH. Tolong dipindahkan. Ya, kembali sebuah serangan yang coba dilakukan, namun lagi-lagi Fuadi dapat kembali mengamankan tadi sebuah peluang yang dimiliki oleh tim dari Krung FC, dan lagi-lagi hanya menyisakan kenangan demi kenangan saja. Torehan-torehan tinta kembali tertera dalam sebuah catatan dari manajer tim Krung FC. Kembali sebuah sundulan tadi, duel udara, kembali bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kini lagi-lagi hanya menyisakan sebuah lemparan ke dalam. Kita lihat di sana Rizkan mencoba berikan umpan pendek saja kepada rekannya, namun lagi-lagi dapat dipotong dengan sangat sempurna oleh barisan tengah dari tim Krung FC. Kembali kali ini pergerakan mencoba ditampilkan Maraisan, umpan kepada Lutfi Fauzi. Lagi-lagi seorang Lutfi mencoba mendayung ke depan, mencoba menusuk ke tengah, namun kembali dihalau tadi. Namun kini bola dapat dikuasai Ricky Alam, tarik kepada seorang Belo. Kita lihat masih Bel berikan umpan kembali pada seorang Rudi, tarik kembali ke belakang kepada seorang Zaldi di sana masih Zaldi pada sore hari ini mencoba berikan umpan, dihalau kembali Daniel. Upaya yang coba dilakukan untuk menekan, tentunya untuk memecahkan kebutuhan, masih belum bisa terjadi, masih gagal. Dan kini lagi-lagi bola kita lihat terlepas dari penguasaan Daniel tadi. Lagi-lagi Rizal diarahkan sebuah umpan lambung tinggi menjulang dada saudara, sebuah sundulan. Ya, Simon kali ini beroleh bola di sana. Kita lihat dikawal ketat kembali. Ricky Alam mencoba sodorkan sebuah tendangan, lagi-lagi kita lihat dapat diamankan. Dan lalu terburu-buru terlihat dari Ricky Alam yang mendapatkan bola rebound dari kontrol yang kurang sempurna center back Putra Adia. Benarnya dia lebih bisa memilih melakukan kontrol bola terlebih dahulu dan langsung melepaskan pressing ke tiang dua ataupun crossing kepada sosok Chandra. Kembali terbuang kali peluang untuk anak-anak Krungmeng yang beberapa kali mencoba memberikan tekanan melalui sebuah counter attack. Dan luar biasa Ait operator drone kali ini mencoba menempatkan pas di depan kita untuk memantau bagaimana jalan pertandingan yang terjadi season pertama antara Krungmeng dan juga tim dari anak-anak Putra Adia dalam momen turnamen pemerintah Aceh memperebutkan trofi Kakanda Tarmizi SP, dan juga turut diberikan bonus oleh beliau kepada peraih top skor terbanyak. Tentunya ini sebuah motivasi untuk talenta tanda muda kita. Silakan kembali ijunkan komen. Ya, kembali kali ini kita lihat permainan yang coba ditampilkan oleh kedua kesebelasan. Kini kembali sebuah serangan lewat sisi sebelah kanan dari kaki seorang Simon. Mencoba Simon di sana, mencoba mendekat, masih pergerakan dari Simon. Kembali sebuah tendangan sangat disayangkan, lebar kembali. Ya, begitu luar biasa memang turnamen yang diadakan di Desa Mutulang, Kecamatan Pantondru ini, di mana memperebutkan total hadiah senilai 100 juta plus trofi dari Kakanda Tarmizi SP selaku anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh. Tentunya harap-harap cemas dari para pesaing-pesaing top skor tentu ada. Sebut saja salah satu penonton yang hadir pada sore hari ini juga meraih top skor. Tidak bisa disebutkan inisialnya atau namanya karena juga berada di lapangan untuk ikut menyaksikan. Dan kini kembali kita lihat di sana Hendra arahkan kembali umpan ke depan ke sisi sebelah kanan. Maraisan yang coba dituju, mencoba berlari begitu cepat seorang Maraisan, mencoba kotak-kotak serangan, umpan kerjasama dengan seorang Simon. Lagi-lagi Simon kali ini mencoba kita lihat dari sisi sebelah kanan kerjasama dengan seorang Maraisan, arahkan umpan kembali ke depan, namun sangat disayangkan kembali umpan cuek berakhir dengan PHP. Lagi-lagi finishing atau penyelesaian akhir terlihat masih begitu buntu para pemain dari lini pertahanan ataupun lini depan dari tim Krungmeng. Berawal dari permainan yang cukup cantik, overlapping yang begitu indah dilakukan Mara, namun lagi-lagi saat memberikan umpan comeback kurang terarah nampaknya pada rekan-rekannya yang sudah menunggu dengan baik. Kali ini serangan coba dibangun para pemain dari kebun tim mana anak Putra Abdia. Silahkan kembalikan komen. Ya, Konaifi kembali mencoba berikan sebuah umpan kepada seorang Kabul. Ya, di sana masih ada seorang Kabul berikan umpan kembali pada seorang Kali dari sisi sebelah kanan, mencoba menekan umpan ke depan Fikri yang coba dituju, namun seorang Zaldi kembali datang menghampiri untuk mematahkan kembali sebuah serangan. Medusni Belo arahkan umpan ke depan, datang Kocek kembali dapat kuasai bola pendek saja kepada seorang Konaifi, berubah arah kepada Soto. Kali ini masih dari seorang Soto, kita lihat mencoba untuk melewati seorang Fauzi namun gagal tadi untuk dilewati. Blok yang sangat sempurna, kembali Lutfi Fauzi arahkan umpan ke depan, kali lagi menjadi
Semeng yang bisa mematahkan serangan yang coba dibangun oleh tim dari Krung FC. Kembali kali ini Kunaifi mencoba, kita lihat masih bergerak oleh seorang Kunaifi, berikan umpan ke depan. Isboy sambil umpan kembali kepada seorang Fikri. Kita lihat kali ini masih dari seorang Fikri, namun sangat disayangkan bola melaju dengan begitu kencang, bola melaju dengan begitu deras. Lagi-lagi bola hanya menyisakan kenangan dan bola kembali menjauh sedingin lautan, padahal tadi begitu dekat, sehangat nafas dari penguasaan tim Putra Abia. Kembali Belo arahkan umpan ke depan, Koce kembali mematahkan serangan Kunaifi. Kali ini peroleh bola sundulan ke depan, Kapulia yang coba dituju. Kembali kali ini kita lihat di sana Kunaifi arahkan umpan ke depan, Fikri yang coba dituju di sana, mencoba Fikri. Kita lihat kali ini pelanggaran kembali terjadi kepada Bapak Camat Wela Timur, Imam Mukim Wela Timur, seluruh gecik Wela Timur dan segenap para tokoh dan ofisial tim dari Wela Timur, mohon berkumpul di belakang tribun utama dari Kampung Metulang. Luar biasa terlihat sore hari ini kan komen sejumlah tokoh-tokoh pemerhati olahraga dari segenap dari perangkat kampung Tuhalapan Keno Sajan menteka-teka untuk menyaksikan pertandingan bola yang begitu meriah dan menggoda. Lihat kali ini kita fokus kembali ke lapangan, silakan kan komen. Ya, kembali kali ini kita lihat sebuah aksi yang coba ditampilkan tadi. Lagi dan lagi kali ini Kunaifi mencoba berikan umpan pendek, kembali Khalid yang coba dituju di sana, masih dari seorang Khalid. Mencoba Khalid kembali berikan umpan tadi, namun lagi-lagi dapat dicuri Lutfi Fauzi. Naifi kali ini Simon di sana kuasai bola, mencoba Simon mendayu ke depan, namun kembali dapat dihentikan Soto tadi di sana. Kita lihat kali ini kembali pergerakan Soto, umpan kepada seorang Isboy, ulala pendek saja. Isboy mencoba meloloskan diri, masih dari pergerakan Boy terjatuh, sangat disayangkan, terpeleset tadi. Sebuah kesempatan yang dimiliki, namun apa yang terjadi? Ya, nampaknya tadi Isboy atau seperti kan komen katakan sosok Bobo Boy tadi yang kurang cermat melakukan sebuah dribble dengan baik, terbaca kali sebuah tekanan lagi-lagi coba dilakukan, namun dengan tenang coba diamankan, kembali coba direbut kebelut kali ini, namun dapat diamankan dengan sigap. Simon cukup baik melakukan sebuah dribble, silakan kembalikan komen. Ya, kembali sebuah serangan balik ke pintu depan. Chandra mencoba berlari dengan sangat kencang tadi, namun kita lihat pemotongan bersih tanpa ampunan, tanpa diskon dilakukan oleh barisan pertahanan, bukan barisan mantan dari tim Putra Abia yang tampil begitu apik mengawal rumah tangga mereka dari sebuah kehancuran akibat prahara serangan yang dibangun oleh barisan depan dari tim Krung. Kini kembali sebuah serangan yang coba dilakukan, namun Hendra lagi-lagi dengan rapi mengawal dengan ketat pergerakan dari barisan depan tim Putra Abia, Bung Nasir. Ya, luar biasa terlihat meskipun di penghujung babak yang pertama kedua tim masih bekerja ekstra keras, masih terus melakukan pressing ketat dan benar menguras stamina yang luar biasa di pertandingan semifinal season pertama ini. Pantas dikatakan final dini atau laga Big Mac. Kali ini perebutan terjadi, pelanggaran nampaknya, silakan kembalikan komen. Ya, kembali sebuah kesempatan dari sebuah tendangan LDR, boleh dikatakan tendangan jarak jauh. Lutfi Fauzi di sana pendek saja kepada seorang Mara Ihsan, rekan satu kabupatennya sendiri. Ya, Mara di sana meliuk-liuk manja, tarik kembali ke belakang. Lutfi Fauzi yang coba dituju, mencoba mendayu ke depan, masih dari seorang Lutfi, umpan kepada seorang Rionel berikan umpan kembali. Kita lihat kali ini masih kotak-kotak serangan, masih dari seorang Rio Jap. Gagal. Kembali kita fokus lapangan, silakan kembali Ijun untuk meliput jalan pertandingan di babak yang pertama ini yang masih dalam skor imbang 0-0 alias 0-0. Ya, dan selesai sudah pertandingan di babak. Nampaknya kali ini kan komen penendang pertama dari tim Krung yang akan coba dilakukan oleh sosok Wijal. Ayo tadi. Nantikan kali ini anjang dilakukan Wijal. Apakah mampu dengan gaya topang pinggang sedikit tenang kali ini? Cukup baik terlihat. Ya, kini penendang pertama dari tim Putra Abia, Kunaifi, gelandang bertubuh jangkar, lahiran Medan Ara, Kecamatan Melampidi, 1994 silam, mencoba mengambil ancang-ancang, tarik beberapa langkah ke belakang untuk mengeksekusi sebuah tendangan ini. Mampukah seorang Kunaifi untuk memasukkan bola dalam gawang yang dikawal oleh Fadli, ataukah Fadli yang akan tampil lebih apik di dalam start gawangnya? Ya, kita saksikan bersama-sama. Ambil ancang-ancang, gol, skor berubah menjadi 1-1. Memang hiran muda. Ayo Luffy.
Skor sementara 1-1. Aku Cipta Damai. Ayo lebih, lebih. Lupi, anjang-anjang kali Lupi. Cukup baik tadi mengecoh sosok Wadi. Skor sementara 2-1 atau 1-2 pilih. Ayo, Dik. Ya, kini penonton kedua datang dari kaki seorang Isboy Undala, panggilan dari rakan-rakan di desa Tangan Cut. Ya, pemain syarat dengan pengalaman yang sering melanglang buana bahkan sampai kemana saja ini mencoba untuk melakukan sebuah tendangan penalti kedua untuk tim Putra Apia. Kita saksikan bersama-sama, mampukah Isboy untuk mengikuti jejak dari seorang Kuneipi. Penendang pertama tadi mencoba Kiri. Isboy. Kita lihat Joy, gol tepat menusuk ke sisi kanan tadi, sulit untuk dijangkau. Skor kembali menjadi 2. Ayo dah. Sama 2 tapak tuan Aceh. Body. Penendang Bismillah. Hendra bisa. Krum Sungai Mas dilakukan oleh pemain berposisi center back, pemain kelahiran dari Kota Melabu, Hendra. Anjang-anjang kali ini kita nantikan apakah mampu sosok Hendra. Coba lakukan kali ini Hendra. Hendra yang sering berduet di Kota Melabu, yang biasa mengambil sebelah kanan, hari ini berbalik arah ke sebelah kiri dari penjaga gawang Fuadi. Ya, kini penendang ketiga datang dari kaki seorang Daniel. Main bayangan dari Muara Laser ini bertubuh mungil, mencoba untuk mengeksekusi sebuah tendangan penalti ketiga untuk tim Putra Apia. Tentu kita berharap pertandingan usai dengan ya semestinya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah harapan dari Bang Tarmizi yang kita kembali ke lapangan. Seorang Daniel ambil ajang-ajang. Cukup baik kali ini, terlihat sebuah penyelamatan yang begitu gemerlap lagi-lagi. Coba dilakukan sosok Fadli tadi kembali dengan jurus harimau mangsa, mengecohkan, menghalangi dan menjegal tendangan keras yang dilepaskan Daniel. Masih keunggulan sementara kali ini 3-2. Ya, kini penendang keempat tim Krum FC mencoba mengambil ancang-ancang di sana. Kita saksikan bersama-sama. Ya, dari Kecamatan Sungai Mas. Tentu kebahagiaan tampak dari wajah Bapak Camat yang ikut menyaksikan pertandingan di sore ini. Tadi sempat harap cemas, namun kini kembali gembira dia. Kita pilih langsung oleh istri tercinta pada sore hari ini. Ya, terlihat nampaknya ini menjadi penentuan Kang Komen. Apakah tim Putra Apia mampu melakukan tendangan atau harus angkat koper pada sore hari ini? Anjang-anjang, silakan Kang Komen. Iya,